Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihil mayaminal muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Bagaimana kita memahami ayat ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana memahami ayat ini. Di suatu subuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid bermaksud untuk melaksanakan sholat. Lalu beliau meminta air untuk berwudu. Bertanya, apakah ada sahabat yang mempunyai kantong air? Lalu ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membawakan kantong air. Nabi kemudian meletakkan tangannya di atas kantong air itu dan membuka jari-jari tangannya. Kemudian air memancar di sela-sela jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, "Hai Bilal, panggil mereka untuk berwudu." Maka para sahabat kemudian datang berwudu dengan air yang memancar dari sela-sela jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mas'ud bahkan bukan hanya berwudu, tapi beliau meminum air yang memancar dari sela-sela jari Nabi yang suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka semua berwudu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memimpin sholat subuh. Usai sholat subuh, duduklah beliau menghadap para sahabatnya. Lalu Rasul berkata, "Wahai manusia, siapakah makhluk Allah yang paling menakjubkan imannya?" Sahabat ada yang menjawab, "Malaikat." Lalu Rasul berkata, "Bagaimana malaikat tidak beriman padahal mereka melaksanakan perintah Allah? Kalau begitu para nabi ya Rasulullah, bagaimana para nabi tidak beriman?" sanggah Rasulullah. Padahal wahyu dari langit turun kepada mereka. "Kalau begitu sahabat-sahabatmu, wahai Rasulullah." Rasul berkata, "Bagaimana sahabat-sahabatku tidak beriman? Padahal mereka menyaksikan apa yang mereka saksikan." Mungkin maksud Nabi, mereka menyaksikan mukjizat atau mereka menyaksikan Nabi membacakan firman-firman Allah. Kemudian Nabi berkata, "Orang yang paling menakjubkan imannya adalah kaum yang datang setelah kalian. Mereka beriman kepada aku, tapi mereka tidak pernah melihatku. Mereka membenarkan aku tanpa pernah bertemu denganku. Mereka menemukan tulisan dan beriman kepadaku lewat tulisan itu. Mereka mengamalkan apa yang ada dalam tulisan itu. Mereka membela aku seperti kalian membelaku. Alangkah inginnya aku berjumpa dengan ikhwanku itu." Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ketiga yang saya bacakan tadi. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Kepada kaum muslim di sekitarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dengan sebutan sahabat. Tetapi kepada kaum muslimin yang datang kemudian, yang beriman tanpa pernah berjumpa dengannya, Nabi menyebutnya ikhwani, saudara-saudaraku. Dalam suatu riwayat, Nabi berkata bahwa mereka itu, para ikhwan itu, atau orang yang datang setelah Nabi itu, mendapat pahala 70 kali lebih besar
daripada sahabat-sahabatnya. Berbahagialah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat ini 1 kali. Berbahagialah orang yang beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku. Nabi mengucapkannya 7 kali. Keistimewaan diberikan kepada kita, kaum yang datang setelah generasi sahabat, kaum yang datang membenarkan Nabi tanpa pernah bertemu dengan beliau. Kita yang hanya mengenali Nabi lewat tulisan yang diwariskan para ulama kepada kita. Kita yang membela Nabi tanpa pernah hidup sesaman dengan beliau. Kenapa kita diberikan keistimewaan itu? Karena Nabi menyebut kita dengan panggilan saudara. Kita para saudara-saudara Nabi ini mendapat keistimewaan karena kita beriman kepada beliau tidak seperti berimannya para sahabat. Para sahabat beriman karena mereka bisa melihat Nabi secara langsung, mengimani Nabi secara empiris. Tapi kita yang hidup saat ini, kaum muslimin dan muslimat, mengimani Nabi tapi tidak pernah melihat beliau. Itulah yang membuat kita istimewa di mata Nabi dan juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertahankanlah keistimewaan itu. Bagaimana mempertahankannya? Cintailah Nabi sebagaimana para sahabat mencintai beliau. Ikuti Nabi sebagaimana para sahabat mengikuti beliau. Belalah Nabi kita sebagaimana para sahabat membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi sahabat, menjadi saudara yang dirindukan oleh Nabi dan akan dicarinya kita kelak di yaumul qiyamah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.